بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Intinya berkaitan dengan belajar ilmu nasab sebagaimana yang kita sebutkan pada pembahasan kemarin, belajar ilmu nasab diperbolehkan dan bahkan terkadang disyariatkan, bahkan wajib ya, mengetahui nasab Nabi kita Muhammad SAW. Ya, misalkan beliau dari Quraisy, kalau sampai ada yang mengingkari beliau dari Quraisy, dari Bani Hasim, itu na'udzubillah, dikarenakan nasab itu nasab yang mulia. Dan juga perkara-perkara yang bisa menyambung hubungan silaturahim, ini termasuk yang disyariatkan seseorang mempelajari ilmu nasab, dikarenakan menyambung hubungan kekerabatan disyariatkan masyru', sehingga seseorang perlu untuk belajar nasab, siapa bapaknya, siapa kakeknya, kerabat-kerabat dia. Adapun at-ta'ammuq, at-taghawwul, berdalam-dalam, at-ta'ammuq berdalam-dalam, at-taghawwul dalam ilmu nasab, ini yang mazmum, tercela. Panjang lebar dia membahas ilmu nasab, mikirkan nasabnya orang. Ya, sampai sedusun itu tahu semua dia nasabnya, si fulan bin fulan, dari awal dusun sampai ujung dusun. Itulah kerjaan yang paling mudah di zaman sekarang, ngurusin orang lain. Ya enggak? Kalau ngurus diri sendiri susah, tapi kalau ngurusin orang lain itu sesuatu yang gampang di tengah masyarakat. Itu namanya fudul, ilmu yang fudul, tidak ada faedahnya, terlalu berlebih-lebihan. Kita masuk pada pembahasan yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau. Di sini masih pada lanjutan mempelajari ilmu nujum ya. Kita ulangi pada halaman 33. Warawa Mis'ar an Muhammad ibni Ubaidillah. Mis'ar meriwayatkan dari Muhammad ibnu Abdul Ubaidillah. Qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ta'allamu minan nujum ma ta'rifuna bihi al-qiblata wat tariq. Pelajarilah oleh kalian dari ilmu nujum tersebut sesuatu yang bisa kalian gunakan untuk mengetahui al-qiblah, kiblat, wat tariq, jalan. Ini sangat bermanfaat sekali ya, belajar ilmu bintang, kemana arah bintang tadi, dia bisa tahu kiblat, bisa tahu juga jalan. Biasanya ini di tengah laut, orang-orang yang di tengah laut kalau tidak punya alat kompas dan yang lainnya, bisa mengetahui arah dengan bintang. Begitu juga orang-orang yang tersesat di tengah hutan atau di tengah gurun bisa mengetahui arah dengan bintang. Wa kana an-nakhai la yara ba'san ay yata'allama ar-rajulu minan nujumi ma yahtadi bihi. Dulu an-Nakhai, yaitu Ibrahim ibnu Yazid an-Nakhai rahimahullahu taala, beliau berpendapat tidak mengapa seseorang mempelajari ilmu nujum ma yahtadi bihi, yang dia gunakan untuk mencari petunjuk dengan ilmu tersebut, dengan ilmu nujum. Wa rakhasa fi ta'allumi manazilil qamar Ahmad wa Ishaq. Dan juga Al-Imam Ahmad serta Ishaq bin Rahawai memberikan rukhsah, kebolehan untuk mempelajari ilmu manazilil qamar. Sama ya, manazilil qamar itu posisi-posisi bulan. Ilmu perbintangan.
Wa yata'allam min asma'in nujum ma yahtadi bihi. Dan juga mereka, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai, memberikan rukhsah dalam mempelajari ilmu nujum. Ma yahtadi bihi. Yang seseorang tadi bisa mendapatkan petunjuk arah atau kiblat dengan ilmu tersebut. Itu Al-Imam Ahmad. Intinya Al-Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai menyatakan boleh saja mempelajari ilmu manazil qamar, ilmu nujum. Tahu manazil, manzilatul qamar ya, posisi bulan itu tadi. Ilmu apa namanya? Astronomi ya. Astronomi ya, ilmu astronomi. Iya kan? Kalau sekarang ilmu perbintangan perbulanan ya, antariksa, ilmu astronomi. Mereka mengatakan tidak masalah, boleh. Siapa yang membolehkan? Al-Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai. Wa kariha Qatadah ta'allum manazilil qamar. Namun Qatadah memakruhkan mempelajari ilmu astronomi tadi, ilmu manazil al-qamar. Difahami ya? Jadi kalau Qatadah mengatakan apa? Makruh. Namun biasanya makruh indal mutaqaddimin, mereka menginginkan adalah haram. Walam yurakhis Ibnu Uyainah fihi. Dan Ibnu Uyainah pun tidak memberikan rukhsah pada ilmu tersebut. Maknanya tidak boleh, kata Ibnu Uyainah secara mutlak. Zakarahu Harb anhuma, sebagaimana yang disebutkan oleh Harb Al-Kirmani, dikenal dengan Harb Al-Kirmani. Ismur rajul ya Ustaz. Ish? Harb ismur rajul. Naam, Harb ismur rajul, Harb Al-Kirmani. Difahami ya? Jadi ringkasnya, ini ma'ruf ya, untuk mudah kalau belajar kitab-kitab tauhid, mereka menyebutkan, bisa lihat di syarah kitab tauhid ini ya. Dalam mempelajari ilmu nujum, ilmu perbintangan ini tadi, mereka khilaf. Ada yang menyatakan boleh kalau dengan tujuan untuk mengetahui arah, ilmu perbintangan untuk mengetahui arah. Ada yang menyatakan tidak boleh sama sekali, seperti Ibnu Uyainah dan juga Qatadah. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Wa qala Tawus, berkata Tawus Ibnu Kaisan, Tawus bin Kaisan. Ibnu Uyainah masmuhu ya Faiz. Ibnu Uyainah masmuhu Ibnu Uyainah. Ma'ruf Andri. Ibnu Uyainah alimun kabir. Rizki dari ya alal hadith. Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri. Sahih Bukhari yang hadis pertama itu. Nah, itu tadi. Ibnu Uyainah. Ya. Apabila disebutkan secara itlaq Ibnu Uyainah, yang dimaksud adalah Sufyan ibn Uyainah. Ketika disebutkan Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri. Qatadah ibnu Di'amah As-Sadusi. Qatadah ibnu Di'amah As-Sadusi, alimun kabir. Wa qala Tawus huwa Tawus ibnu Kaisan. Nampaknya ini kita harus buka pelajaran kitab hadis ya, supaya antum terisi filenya dengan nama-nama perawi. Palembang ini tidak ada, belum ada. Ya, insyaallah anak bayar. Ada Sahih Muslim,
kita gunakan mungkin muslim suatu saat, mudah-mudahan. Bismillah. Ba'da sana. Ya. Ba'da syahr insyaallah. Insyaallah. Sanatan jadidah. Bismillah. Naftah darsan jadidan fi sanah jadidah. Insyaallah. Wa qala Tawus, rubba nadhirin fin nujum wa muta'allimin atau wa muta'allimi hurufi abijad laisa lahu indallahi khalaq kharajahu harbun. Kata Tawus Ibnu Kaisan, rubba nadhirin fin nujum. Terkadang orang yang nazir melihat ke bintang, memandang-mandang bintang tersebut. Nazir itu ingat ya, nazara di sini mutaaddi dengan apa? Fi. Nazara ada 3 kondisi. Nazara yang zuru. Isim fa'ilnya nazirun. Ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama, lafadz nazara dimutaaddikan dengan ilah. Ilah. Maknanya absara, yubsiru, melihat. Menghina. Bahasa Indonesia ya. Bahasa sekalinya selik. Mengelik gitu tadi ya. Ya nasi tahu tuh. Mengelik. Nah, menghina. Itu nadhara yanzuru kalau setelahnya ada ilah. Ya. Nadhara yanzuru kalau setelahnya ada fi. Ada fi maknanya tafakkaro au tadabbaro. Sehingga maknanya apa? Mengamati, merenung, mencermati. Sehingga makna di sini rubba nadhirin fin nujum, terkadang ada orang yang mengamati bintang, mencermati bintang. Jadi bukan semata-mata dia melihat, tapi mengamati arah-arah bintang tersebut. Difahami? Yang ketiga, nadhara tidak dimutaaddikan sama sekali. Maknanya intadhara, intadhir, menunggu. Ya, bermakna al-intidhar, menunggu. Mungkin itu bertanya di mana referensinya? Sebenarnya tidak usah repot-repot referensi itu, di kutub-kutub Syekh Ibnu Utsaimin banyak. Ya, di tafsir-tafsir beliau banyak sekali yang ini. Sudah ma'ruf. Hah? Menawir kaki lah. Mana ada menawir itu tuh. Zaman ma'ani biasanya banyak. Mu'jal ma'ani mungkin. Nah, ini ma'ruf sih faedah ini tadi. Masing-masingnya ada contoh dalam Al-Quran. Untuk nadhara ilah, apa contohnya? Dari hadis itu. Ngduru ilah man? Afala yang ngduru ilas? Ilas sama. Kalau nadhara fi? Ada juga dalam Al-Quran. Kalau nadhara tanpa mutaaddi seperti ungduruna naktabis min nurikum. Ungduruna naktabis min nurikum. Rubba nadhirin fin nujum, terkadang orang yang mengamati ilmu perbintangan tersebut, wa muta'allimi hurufi abijad, dan orang yang mempelajari huruf abijad. Siapa nama aslinya abijad? Abijad itu bukan kunyah ya. Abajad. Ya. Abjad. Pokoknya ada alfabet lah ya, alfabet Arab lah istilahnya kayak gitulah. Namanya abajad. Entahlah, wallah alam itu mungkin primbon Arab atau segala macam. Pokoknya itu pelajaran huruf-huruf abjad lah. Kita anggap abjad lah. Tapi bukan abjad alif bata saja, bukan. Ya, itu ma'ruf di kitab-kitab tauhid. Cuma Ana juga enggak tahu gimana. Ana dulu sempat nanya, kan disebutkan biasanya.
misal talasim segala macam itu ya mungkin yang ulama alam ya. Pokoknya seperti itu disebutkan kitab-kitab huruf abjad. Laisa lahu indallahi khalaq. Dia tidak punya jatah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khalaq maknanya nasib. Laisa lahu indallahi nasibun. Tidak ada punya jatah nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya bagian. Kharajahu Harbun. Asar ini dikeluarkan oleh Harb Al-Kirmani dalam masailnya. Jelas ya? Wa kharrajahu Humaid ibnu Zanjuyah min riwayati Tawus an Ibnu Abbas. Dan juga dikeluarkan oleh Humaid ibnu Zanjuyah dari riwayat Tawus dari Ibnu Abbas. Namun larangan-larangan dari Qatadah dan juga dari Ibnu Uyainah, dari Tawus, bahkan ada yang mengatakan dari Ibnu Abbas juga, itu semua kata Ibnu Rajab, ini faedah. Kata Ibnu Rajab, wa hadza mahmulun ala ilmi ta'tsir la ilmi tasyir. Fa inna ilma ta'tsir batilun muharramun. Difahami? Kata Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, larangan-larangan dari para salaf ini dibawa kepada pengertian ilmu ta'tsir, bukan ilmu tasyir. Apa ilmu ta'tsir, ilmu tasyir? Ilmu ta'tsir itu ma'ruf ya, untuk bisa lihat panjang lebarnya untuk baca di sini di kitab Muntaqwa ini, syarah kitab tauhid, untuk melihat di pada bab ma ja'a fi tanjim. Udah ma'ruf di kitab tauhid. Ringkasnya ada dua. Ilmu nujum ada dua. Yang pertama disebut dengan ilmu ta'tsir. Apa ilmu ta'tsir? Wa huwal istidlal bil ahwalil falakiyah 'alal hawadits al kauniyah. Yaitu berdalil terhadap kejadian-kejadian di alam semesta ini, di jagat raya di bumi ini tadi, baik di lautan, di daratan, dengan kondisi falak, gugusan-gugusan bintang. Difahami? Antum anda tahu kalau zaman antum ini ya, dulu nenek moyangnya kadang kalau bukan apa namanya, gerhana ya, gerhana bulan itu ada istilah orang dusun tuh, bulan itu di atas sama bulan di bawah, matahari di bawah atau bulan, pokoknya gerhana bulan itu ya, ada tandanya. Mereka mengatakan, oh ini tanda nanti banyak buah-buahan tahun ini, kemungkinan apa namanya, istilah kita bahasa dusunnya banjir lah ya, banjir buah. Ini musim pancaklik, menjadikan bintang atau bulan tadi patokan terjadinya kejadian-kejadian di bumi. Difaham? Ini tidak boleh. Antum melihat bintang, wah ini kayak ini tanda-tanda ini akan datang tsunami ini. Wah, bintang seperti ini tanda banyak yang bunting tanpa bapak. Ya kan? Ya. Ada enggak di dusun antum kadang kalau di tempat ana di dusun ya? Sebagian orang kadang dari daun kelapa. Kalau daun kelapa itu habis dimakan ulat, mereka sudah punya anggapan, wah ini khurafat, ini petanda di dusun ini banyak cewek-cewek yang hamil tanpa suami, hamil luar nikah. Hal-hal yang mereka kaitkan dengan kejadian-kejadian. Nah, kalau ini tuh bintang atau bulan, itu nama ilmu ta'tsir. Ini hukumnya haram. Difahami? Namun yang kedua ilmu tasyir. Nanti kita lihat di buku ini. Ilmu tasyir. Nah, ilmu tasyir ini adalah ilmu yang berkaitan dengan bintang atau bulan. Namun tujuannya untuk mengetahui arah kiblat, untuk mengetahui jalan, untuk mengetahui arah
barat, utara, timur, selatan dengan bintang. Nah, ini diperbolehkan. La ba'sa bihi. Bahkan kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, bal katsirun minhu nafi'un. Bahkan kebanyakan darinya tadi bermanfaat. Bisa mengantarkan wasilah untuk ibadah. Seperti waktu sholat. Ya, enggak? Sebagian orang tuh kadang bisa mengetahui waktu sholat dengan bintang. Kalau muncul bintang itu petanda sudah masuk subuh. Tapi kan itu ilmu dipelajari. Katanya ada bintang itu kalau tanda sudah subuh, itu kalau udah bintang itu udah muncul, itu tanda sudah fajar. Ilmu nujum terbagi menjadi berapa? Dua. Ilmu ta'thir, at-ta'thir ya, ilmu ta'thir. Yang kedua ilmu at-tasyir. Yang pertama ilmu ta'thir. Taksir. Apa ilmu taksir tadi? Dia yaitu ilmu perbintangan yang dikaitkan dengan hubungan kejadian-kejadian di jagat raya di bumi ini tadi. Kalau ada kejadian ini sebabnya bintang ini. Kejadian ini bintang ini bintang ini. Itu hukumnya haram, bahkan kufrun. Ya. Tergantung, kadang kufur besar, kadang kufur kecil. Ya. Yang kedua ilmu tasyir. 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 Ilmu tasyir apa? Yaitu ilmu perbintangan yang dia gunakan bintang-bintang ini tadi untuk mengetahui arah, kiblat, jalan. Itu ilmu yang diperbolehkan. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, bal katsirun minhu nafi'un. Waqad hatha 'alaihi syari'un. Bahkan kebanyakan dari ilmu tersebut nafi'un, bermanfaat. Waqad hatha 'alaihi asy-syari', dianjurkan oleh syariat. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, fa inna ilma ta'tsir batilun muharramun. Dikarenakan ilmu ta'tsir batilun, adalah batil, muharramun, hukumnya haram. Wa fihi waradal hadis al-marfu'. Dan pada ilmu taksir inilah waradah al-hadis al-marfu. Datang al-hadis al-marfu, hadis marfu. Man yaqtabasa syu'batan minan nujum faqad yaqtabasa syu'batan minas sihri. Barang siapa yang iqtabasa, itu disebutkan di ta'liq catatan kaki nomor 1. Iqtabasa maknanya akhadha wa ta'allama wa hassala ilman min ulumiha aw mas'alatan. Yaitu mempelajari. Akhadha itu mengambil, ta'allama ya, belajar. Barang siapa yang mempelajari, mengambil satu cabang dari ilmu nujum. Ilmu nujum itu banyak cabang. Maka sungguh dia telah mempelajari satu cabang dari ilmu sihir. Ilmu nujum yang dilarang di sini, ilmu nujum yang seperti apa? Ilmu nujum at-ta'thir. Difahami? Qala al-Khattabi rahimahullah ta'ala. Antum lihat ta'liq itu. Qala al-Khattabi rahimahullah ta'ala. Berkata al-Khattabi rahimahullah ta'ala. Wa ilmu nujum al-manhiyu huwa ma yadullu alaihi al-tanjim min ilmi al-hawadith allati lam taqa kama ji'il amtar wa taghyir al-as'ar. Ilmu nujum yang dilarang adalah ilmu nujum yang ditunjukkan oleh ahlu tanjim, peramal, minan ilmi al-hawadith, berupa ilmu kejadian-kejadian allati lam taqa, kejadian-kejadian yang belum terjadi. Jadi ilmu yang apa? Ilmu nujum yang haram, ilmu nujum yang dipakai oleh para peramal untuk petanda akan kejadian ini, kejadian. Padahal kejadian belum terjadi. Kamaji lamtor, seperti mereka mengatakan, oh nanti akan datang hujan. Jangan nikah tanggal sekian, itu hujan lebat. Lama padahal seminggu lagi hujan. Nikah.
batal. Terus hari apa? Hari Senin katanya. Kalau Minggu jangan. Minggu deras, Sabtu panas. Kita Senin sejuk. Nah ini namanya dukun ya, ramal. Wa taghyir al-as'ar. Taghyir al-as'ar, perubahan harga. Nah ini diprediksi akan mahal. Boronglah. Ya deh, itu tadi. Contoh misalnya kan. Wa amma ma yu'lam bihi awqatus shalah wa jihatul qibla fa ghairu dakhilin fi ma naha anhu. Dan adapun ilmu yang yu'lam bihi awqatus shalah, yang bisa diketahui dengannya waktu-waktu salat, arah kiblat, fa ghairu dakhilin fi ma naha anhu, maka tidak masuk pada perkara yang dilarang. Difahami? Ini faedah dari siapa? Al-Khattabi. Luar biasa ya faedahnya. Kita lanjut. Kalam Ibnu Rajab. Taklidnya tidak dibaca semua ya, kepanjangan kita. Wa kharrajahu Abu Dawud min hadits Ibnu Abbas marfu'an. Hadis manik tabasa syu'batan minan nujum ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dari hadis Ibnu Abbas secara marfu'. Hadisnya sahih. Marfu' itu yang disandarkan kepada Rasul, pada Nabi, itu marfu'. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa ma litabi'in fahuwal maktu'. Ya, kata Al-Baikuni, wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa ma udhifa lin wa ma litabi'in fahuwa maktu'. Yang disandarkan kepada Nabi adalah marfu, yang disandarkan kepada tabi'in namanya maktu. Kalau ke sahabat namanya mauquf. Sabar insyaallah. Mazmumah ya? Hah? Mazmumah Baikunia. Manzumah Baikunia. Iya. Ya. Nanti kita selesaikan akidah supaya antum kuat dulu akidah kan. Kuat manhajnya tadi. Nah, gitu ya, Andri kan harus kuat akidah, manhaj yang baru kita masuk ilmu hadis. Ilmu hadis itu penting. Ya, menurut anak ilmu mustalah itu lebih didahulukan dibandingkan usul fikih yang lainnya. Kenapa? Satu lebih gampang. Lebih gampang. Antum tidak terlalu ilmu. Sama antum belajar usul fikih itu sama kayak belajar belajar nahwu itu. Mikir antum, mikirin dalilnya. Ilmu hadis enggak? Udah selesai. Hadis yang dari Imam Ahmad selesai kan? Itu tadi. Wa kharraja aidan min hadits Qabisa marfu'an. Dan juga Abu Daud mengeluarkan dari hadis Qabisa secara marfu dengan lafaz al-qiyafatu wat-tiyaratu wat-tarku minal jibti. Al-qiyafah ada di sebelahnya ya. Ada di sebelahnya. Qiyafah itu ada di sebelahnya. Wat-tayaratu wat-tiyaratu wat-tarku. Qiyafah itu kalau di sebelahnya disebutkan apa? Zajrut tayr. Menzajer, menghardik burung supaya terbang. Artinya qiyafah. Jadi burung dihardik kadang dengan suaranya, kadang dengan terbangnya. Dia dihardik, nanti burungnya terbang. Kalau lurus, berarti ini lurus kita hari ini perjalanannya. Kalau ke kiri, ini empet ban ini, gitu kan? Hal-hal yang dikaitkan dengan negatif dan positif dengan burung tadi. Tiaro ini sebenarnya diambil kata asalnya dari burung tadi juga, toyer. Namun sudah penggunaannya meliputi segala sesuatu yang dianggap sial, tidak mesti burung. Kalau nyafa ini lebih khusus kepada burung. Nah kalau atiaro ini lebih umum. Ya. Meliputi juga nyafa ini. Antum masih dulu, ya. Gimana nih? Mudik dak? Pakai duit koin. Lemparkan. Lemparkan. Garuda apa dulu? 500 kan? Kalau Garuda mudik kita, berarti perjalanan aman hari ini. Kalau bukan Garuda, polisian banyak di jalan. Nah, ini antum kaitkan dengan hal yang seperti itu, masuk namanya tiyaroh. Wat-tarku, di situ disebutkan at-tarku itu membuat garis-garis, al-khat fil ardi, garis-garis. Ya. Orek di anu, wah, ini
sudah diorek-orek sama dia di lantai, di tanah. Wah, ini petanda bagus ya. Antum ingat kalau biasanya buat petak-petakan kan itu. Berangkat tidak. Lebih kurang kayak itulah. Ya enggak? Menjawab soal cak mana? Hah? Jangan soal hati-hati, jangan nanti masuk seperti ini. ABC ini. Kalau soal itu enggak, itu namanya nguncang. Abi. Itu enggak. Ini menentukan kebaikan keburukannya tadi. Kalau dia pas tidak, berarti tidak bagus. Kalau berangkat dipaksakan sama dia, menurut dia itu tidak bagus. Kalau ini kan enggak, ibarat dia nguncang. Kalau soal itu tadi A, B, C, D, sama lah antum nguncang B, itu enggak masalah. Minal jibti, termasuk al-jibti. Al-jibti ini banyak tafsiran ya. Ada yang memaknakan jibti itu sihir, ada yang menyebutkan syirik, ada yang menyebutkan dukun, perdukunan kahana. Intinya banyak sekali. Kalau antum mau lihat rujukan yang paling ringan tentang tafsiran al-jibti, itu syarah-syarah kitab Tauhid sehingga Fathul Majid, ketika mereka para ulama mensyarah kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada bab apa ya, al-jibti wa taghut, dalam tafsir ayat Al-Quran itu tadi. Surat apa itu? Udah ma'ruf ya, Jibti. Intinya tentang Bani, tentang orang-orang Yahudi, Alul Kitab. Surat apa itu? Coba. Ini tidak kasih aplikasi yang Jibti itu. Intinya antum lihat surat apa? Antum cari ya. Antum bisa lihat itu di syarah-syarah kitab Tauhid, di tafsir yang berkaitan dengan al-jibti. Itu panjang lebar banyak. Intinya tafsir mereka semuanya benar. Ya, ringkasan berkaitan dengan jibti yang menyebutkan itu sihir, itu perdukunan, itu kesyirikan dan lain, semuanya tafsir benar. Wal ayafah zajrut tayr adalah zajr at-tayr. Wa tarq al-khat fil ardi. Fa ilmu ta'thirin nujum batilun muharramun. Kata Imam Ibn Rajab, ilmu ta'thirin nujum, ilmu ta'thir nujum tadi adalah batilun muharramun. Wal amal bi muqtadahu, lihat, mengamalkan konsekuensi dari ilmu tersebut. Maknanya ketika seseorang mempercayai tadi ilmu nujum tadi, konsekuensinya apa? Kata qarrubi ilan nujum, seperti taqarrub kepada nujum tadi, kepada bintang tadi, wa taqribul qarabin, juga bertaqarrub dengan qarabin, ya, korban-korban, persembahan-persembahan gitu loh, sesuatu yang disajikan, laha kufrun, adalah kekufuran. Difahami? Wa amma ilmu taysir, adapun ilmu taysir, tasyir, wa amma ilmu tasyir fa idza ta'allama minhu ma yahtaj ilaihi lil ihtida wa ma'rifatil qibla wa turuq, itu bacanya turuq ya, bukan tor, wa turuq, kana jaizan indal jumhur. Adapun ilmu tasyir, apabila seseorang mempelajari dari ilmu tersebut sesuatu yang dia butuhkan untuk petunjuk, untuk mengetahui arah kiblat, jalan, kana jaizan, maka dia boleh saja menurut jumhur ulama. Namun lihat, penting ya, poin ini antum kasih ada stabilo lah. Kalau enggak garisi. Lihat kata Ibnu Rajab, wa ma zada alai, adapun yang lebih, jangan antum ulangi lagi ngeser arah kiblat yang itu apa namanya, matahari lewat di Ka'bah itu. Lihat, wa ma zada alai, adapun yang lebih dari ilmu nujum tadi, fala hajata ilaihi, enggak butuh lagi kita. Kenapa? Wa huwa yushghil
amma huwa ahammin, dikarenakan ilmu tersebut bisa menyibukkan dari perkara yang jauh lebih penting. Wa rubbama adda at-tadqiqu fihi ila isa'ati adh-dhann bi maharibil muslimin fi amsarihim. Dan terkadang berdalam-dalam secara detil, at-tadqiq, pendetilan secara detil, fihi pada ilmu tasyir, ilmu nujum at-tasyir ini tadi, bisa mengantarkan ila isa'ati adh-dhann, bisa mengantarkan kepada prasangka buruk terhadap maharib al-muslimin, mihrab-mihrab kaum muslimin, kiblat-kiblat kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Kama waqa'a dzalika katsiran min ahli hadzal ilmi qadiman wa haditsan. Sebagaimana yang telah terjadi seringkali dari kalangan ahli hadzal ilm, dari para pakar ilmu ini, sudah sejak dahulu kala sampai zaman sekarang. Ya enggak? Wa dzalika yufdhi ila i'tiqadi khata'is sahaba wat tabi'in fi salatihim fi katsirin minal amsar wa huwa batilun. Bahkan yang demikian itu bisa mengantarkan kepada keyakinan salahnya para sahabat dan para tabi'in dalam salat mereka pada kebanyakan negeri, wa huwa batilun, dan itu adalah batil. Ada apa enggak sekarang? Banyak. Setahun sekali tahu-tahu ada yang nge-share lagi di grup. Mumpung kalau mau lihat kiblat, ada player itu loh, matahari di atas kepala, di atas apa? Ka'bah katanya kan? Yang katanya berubah itu. Iya. Ini apa fungsi dia mempelajari ilmu itu terus? Ngubah kiblat. Sekarang berarti kalau nggak diubah kiblat itu, disesuaikan dengan matahari dia, otomatis salah kan? Salat selama ini salah kan? Ini kan keyakinan yang dikatakan oleh Ibnu Rajab, mengantarkan kepada berburuk sangka kepada kiblat-kiblat kaum muslimin. Cobalah antum punya masjid, antum akurkan. Konsekuensi antum apa? Nuduh masjid itu enggak ngakur kan? Ya, salah. Yang benar masjid antum. Ya benar. Itu konsekuensi. Ketika antum punya masjid, antum akurkan, mumpung katanya matahari di atas Ka'bah, kita kembalikan yang tadinya lurus, lah rapi, masjid lah diukurkan ke apa? Departemen Agama ya. Sudah diukurkan sama Departemen Kemenak ya, pakai alat. Tahu-tahu masih melenceng ternyata. Memang yang benar matahari tadi diukur, dimencongkan. Konsekuensinya masjid sebelah itu salah. Ya. Berarti dia tahu masjid yang paling benar adalah masjid dia. Masjid itu salah. Ngapain dia sholat situ? Kan salah kiblatnya. Ya benar. Termasuk takaluf tadi. Itulah takaluf, namanya takaluf. Yang jadi pertanyaan, berarti masjid yang tidak dibenarkan tadi salah apa enggak? Salah kan? Iya. Nah, kalau salah, ngapa dia sholat di situ, Pak Ustaz? Apa aja? Ada jadwal khutbah masalahnya. Ya mana? Iya. Ini makanya Ibnu Rajab sudah mewanti-wanti. Wallahu taala alam shawab ya. Udah jam 6. Kita cukup sampai sini. Naktafi bihadzal qadar subhanallahi wa bihamdihi.